wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kita dan teman-teman sahabat-sahabat bisa hadir pada kegiatan halal bihalal alumni SMP Negeri Tasmaya tahun 84. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini memberikan semangat hidup, juga memberikan keberkahan, dan kita mendoakan teman-teman kita yang masih dalam kondisi kurang sehat, dan mendoakan teman-teman sahabat-sahabat kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan yang masih belum sehat diberikan kesehatan, kesembuhan secepatnya sehingga bisa bergabung kembali, dan sahabat-sahabat yang sudah tiada mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal ibadahnya diterima, dan segala kesalahan, khilafan dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholihah li ridhoillah wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami sahabati Rasulillah ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal muqarrabin wal qurubin wasyuhada'i wassalihin wa ali kulli washabi kulli syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khussatan ila ruhi Abdul Fakir, Bapak Sujana, Bapak Tamir, Bapak Abdul Salam, Bapak Taufik Hidayat, Bapak Badunin, Bapak Solikin, Bapak Edi Mulyadi, Bapak Amir Fatah Yahya, Bapak Sunarto, Bapak Saryadi, Bapak As-Sa'ad Suparyono, Bapak Akyadi, Bapak Ujang Sujantoro, Bapak Karlan, Bapak Sudirman, Bapak Haji Kasturi, Bapak Suprodi, Bapak Tobari, Bapak Hendro Partolo, Bapak Arbadi, Bapak Murad, Bapak Haji Muslim, Bapak Mukri Budi, Bapak Tatang Sutana, Bapak Haji Rastam, Bapak Haji Sarofi, Bapak Suwagat, Bapak Haji Zain Ibnu S, Ibu Fiel Nur Hidayah Faiz, Ahmad Tikal Fakora, Ibu Karasiti, Ibu Warniah, Ibu Mini, Ibu Robiah, wa salihim wa bihim wa ahli wa qurbat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum waj'alna jannatal mathwa ma'ahum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah untuk teman-teman dan sahabat-sahabat seluruh alumni SMP Negeri Tasmaya tahun 1984. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berberkah dan barokah, serta usahanya dilancarkan, kemudian juga keturunannya mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Apa
apa yang menjadi harapan, cita-cita, hajat, kebutuhan kita semua semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasadin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati yu'minun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yash'uru bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yakhuduna bi shay'in min ilmihi illa yasha'u wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'mal mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabi wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la yaumiddin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bil ummat wa tamhurul qurab wa tuqda bil hawaij wa tuqda bil hujat wa khayb wa qasul khadim wa sallallahu umam bijil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin ma sami'a kulli mulk. Allahumma jalla wa ala wa saban qara'nahu min al-Qur'an azim wa ma lam subhanahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatun wasilah wa rasul nuqaddimu wa tuhayla Mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa al-mu'minin qurabil wa al-syuhada wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ila alihi wa ala arwahi jami'i fi hadzal sabr alladhi yakunu fi makanil muwafaq wa salihim wa bari bali bi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa barhum wa nabir kuburhum wa yuridul fil jannah. Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsanihim wa in kana musian fatazazan wa laqihi bi rahmatika wa ridwaka wa qurbi wa adzabu aqsal fi qawli wa jabal ardi an jamri hatta ila jannati bi rahmatika amin. Allahumma ja'al kuburahum radatan min datijinan wa la tajil kuburahum fi khawfin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ma'dar. Allahumma hawwina 'alaina fi sakratil maut wa najati minan nar wal sab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli bi khazani innallaha malaikatahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi siratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata acara lagi sebelum kita makan bersama adalah tausiah. Ini adalah satu andalan kita selama bulan suci Ramadan yang selalu memberikan kultum saat berbuka, menjelang berbuka puasa
walaupun dalam sesaat tapi sangat bermanfaat. Orang kaya tuh tumekang wawi gawe pusing. Singkat saja, setelah ini nanti kita menikmati santapan jasmani. Wawi bakal kultum gawe ndas puyeng. Kepada yang terhormat sahabat kita Haji Saiful Fihri untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Amin. Ya, ini dulu bunyinya wa panggungnya. Aduh ya Allah. Yos, duduk belang gerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih banyak yang tidak menjawab ini. Walaupun sifatnya fardu kifayah yang menjawab itu karena jama'i, tetapi lebih afdal lagi kalau kita kompak ya. Karena ini sekedar salam tetapi manfaatnya luar biasa, mendoakan. Oh, oke, makasih ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, semangat ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat karunia kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bertemu dengan kawan-kawan semua, nikmat silaturahim yang kita hari ini dapat merasakannya. Ya, mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan pertemuan kita inilah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tercurah dan terlimpah ke baginda junjungan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua wabil khusus orang-orang atau kita semua yang hadir di sini, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya mau sebenarnya sedikit penjelasan, klarifikasi lah gitu, semacam ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau suruh milih nih ya, untuk saya berbicara di sini masih mending saya suruh nyanyi. jadi ikut GAD gitu. Saya tuh lebih suka sebenarnya, ya lebih siap lah secara mental gitu. Karena memang kapasitas, kapabilitas dan otoritas sebenarnya itu ya. Kapasitas ya karena saya orang yang fakir ilmu ya. Ya kapabilitas ya mas mene-mene baik ilmu yang dari ilmu apa baru KB semua juga ya. Terus otoritas, saya bukan faqih ya, jadi tidak bisa membuat fatwa. Tetapi kemudian saya mengingat ada tiga pertimbangan kenapa saya akhirnya saya sudah tawarkan ke teman-teman semua yang lebih pas sebenarnya ya. Ini ada masyayikh sebenarnya di sini, ada Syekhona Wawan, ada Syekhona Haji Tornado, Syekhona siapa? Buya Wawi, Syekhona Salahuddin ya. Ya itu masyayikh semua di sini. Saya sebenarnya deg-deg juga itu kalau ngomong masalah seperti ini gitu ya. Tetapi kembali lagi, saya mengingat ada tiga hal pertimbangannya, yaitu dari dua dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah surat Wal Asri ya, yang kita sering baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu ya. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi. Illa alladziina aamanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Beriman dulu nih ya. Terus wa amilus solihati, dan beramal solih. Wa tawassaw bil haqqi, yang saling menasehat-nasihati dalam kebenaran.
wa tawassaw bis sabr, dan menasihati, saling menasihati dalam kesabaran. Pertama itu. Kedua, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat kalau nggak salah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Wa man ahsana, dan siapa orang yang lebih baik, ya, wa man ahsana qawlan mimman da'a, yang perkataannya itu, ya, yang berkata menyeru ilallah, kepada Allah, ya, wa amila salihah, dan berbuat amal saleh, wa qala innani minal muslim, dan dia berkata akulah orang muslim. Orang muslim ini dalam ada dua pengertian muslim di sini. Pertama, muslim secara formal, kita harus beragama Islam yang bersyahadat, ya, yang menyaksikan Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang kita panuti, yang sebagai risalahnya kita jalankan. Itu satu, muslim itu. Dan kemudian muslim sebagai hakikat. Muslim dalam arti ini, arti di situ adalah muslim sebagai orang yang berserah diri, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Yang ketiga adalah tadi muslim, qala innani minal muslimin. Nah, sedangkan hakul muslim 'alal muslim situn, yang kemarin kita bahas di dalam, yang pernah saya sampaikan di dalam salah satu perbincangan menjelang buka puasa, ya. Saya tidak mau ngomong tausiah sebenarnya, karena tausiah itu begini sebenarnya. Tausiah itu ada orang yang lebih tinggi ilmunya, itu tausiah, nasihat, ya gitu ya. Tausiah dalam konteks itu atau mau'izatul hasanah juga sebenarnya saya kalau bisa sih jangan menggunakan itu. Kita bincang-bincang bareng aja, karena level kita sama. Ya semua kita orang sawutu semua lah. Ilmu saya bakanya apa sih gitu kan? Tidak, ilmu saya ilmu gorek semuanya. Tidak, saya sanadnya tidak kuat, ya. Tetapi insya Allah ya saya masih mencari gitu ya, ke siapapun dalam kondisi apapun saya mencari tentang orang-orang yang mencari ilmu gitu ya. Nah kemudian apa hakul muslim, hakul muslim 'alal muslim? Salah satunya adalah faida istan sahaka fansahhu. Apabila dia diminta untuk memberi nasihat, maka nasihati dia. Nah, karena saya diminta, ya, dalam kemarin kesepakatan teman-teman walaupun sudah nolak tapi diminta, maka saya wajib memenuhi haknya muslim atas muslim, yaitu saling nasihati. Jadi mengapa, itulah kenapa alasan saya akhirnya mau, oke, nggak apa-apa. Tetapi dalam konteks ini bukanlah saya sebagai muallim, orang yang berilmu, ya, karena gini, karena Rasulullah bukan Rasulullah, hukama kalau nggak salah itu ya, hukama atau para hukum fikih mengatakan kita jadilah dalam konteks kita mencari ilmu gitu ya, antara orang pencari ilmu dan orang yang mengajarkan itu pada kita ada 5 posisi sebenarnya, yaitu pertama kun muallimun, ya, au muta'allimun, au mustami'an, terus au muhibban, wala takun khamisan. Jadi yang pertama, orang itu hendaklah bisa menjadi orang yang alim, orang yang mengajar. Alhamdulillah di sini banyak pengajar ya, perannya sudah luar biasa. Di sini ada guru-guru, itu muallim, sudah mengajar, walaupun mengajar SD, SMP atau SMA, tapi dia perannya sebagai muallim, sama sebagai pengajar. Nah itu masya Allah, itu insya Allah ya jariah ilmunya itu luar biasa. Ya nanti mengajar ya kepada Bu Aini, Bu apa namanya Pak Rurin, ini punya kesempatan untuk mendapatkan jariah selama sampai ke anak didiknya, mempunyai amal asbab dari guru-guru ini, itu insya Allah ilmunya akan terus mengalir sepanjang hidup dia, sepanjang ilmunya dipakai. Au muta'allimun, atau menjadi orang yang mencari ilmu, menjadi santri, ya, menjadi orang belajar. Jadi kalau tidak bisa mengajar, jadilah orang yang mencari ilmu, orang jadilah pelajar, jadilah santri.
Yang ketiga, atau mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Sekarang soal apa, masya Allah ya, kalau apa namanya kita mencari itu tinggal memilih bapak-bapak semua ya, sahabat-sahabatku semua rahimakumullah. Kalau untuk menjadi mustami'an saja itu kita channel YouTube itu bloret gitu, mau apa saja kita bisa dengarkan. Buya Syakur ada, kalau kita belum tidak itu ada ya, terus lagi ada Adi Hidayah, ada Gus Baha. Kita tinggal channelnya, kita akan mendapatkan lautan ilmu semua di situ, dan kita berperan jadi mustami'an. Kita bisa mendengarkan sekaligus kita berperan sebagai muta'allim, orang yang belajar. Itu dua itu kita bisa dapatkan. Nah kemudian kalau mu'alliman tidak bisa, muta'alliman tidak bisa, ya, terus mustami'an kita bisa, minimal muhibban adalah pencinta ya, pecinta. Jadi kalaupun nggak sempat semua, yang penting senang hati kita terhadap hal-hal yang bersifat ilmu. Paham ya maksudnya gitu ya? Jadi hati kita tuh senang. Jangan kemudian wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Artinya ya ilmu yang yang guru tidak bisa, tidak mau, muta'aliman orang yang ngajar orang yang belajar tidak mau, orang yang mendengarkan tidak mau, malah benci kepada hal seperti itu. Nah ini yang berbahaya. Jadi wala takun khamisan itu orang yang tidak orang empat itu. Nah inilah hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan ya gitu ya. Nah terus kemudian dalam kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan begini ya. Kita baru saja lulus dari satu akademi, satu universitas, satu training center, satu kawah candra di muka gitu kan ya, satu dari lembah tidar kalau Kang Haji Tornado nih gitu ya. Itu kita baru saja melewati itu, namanya apa? Akademi Ramadan, betul ya? Betul enggak? Kita baru saja melewati itu. Nah ini Ramadan itu adalah suatu akademi yang kurikulumnya Allah buat. Kurikulumnya apa? Pertama, kurikulum utamanya adalah asyam, berpuasa. Terus kurikulum tambahannya adalah al-qiyam, kita mendirikan sholat malam. Terus ada lagi adalah sedekah, tilawatil Quran. Ya. Terus kemudian semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan Allah fasilitasi dengan dua fasilitas utama. Pertama, dibukanya pintu futihat abwabul jannah, dibukanya seluruh pintu-pintu surga pada saat itu. Dan wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya semua para syaitan-syaitan. Nah itu fasilitas yang Allah berikan. Yang kedua, fasilitasnya adalah semua amal-amal kita dilipat gandakan dengan luar biasa ya. Yang orang yang beramal sunnah dihitung wajib, dan orang yang wajib dilipat gandakan 70 sampai 700 sampai kepada tingkatan yang tidak terbatas. Kenapa? Al-sawmuli wa ana ajzibi. Ya Allah itu berkata dalam hadis qudsi, puasa itu untukku ya, dan aku saja yang akan membayar atau memberikan balasannya. Kalau Allah sendiri sudah mengatakan begitu, ya terserah Allah, karena Allah itu maha sekarepe dewe ya. Jadi gitu, Allah itu maha semaunya dia ya, hanya Allah yang mau seperti itu gitu. Jadi nah kemudian setelah kita lepas dari Ramadan ini, kita tanyakan gitu kan ya. Nah mudah-mudahan kurikulum Ramadan ini mampu merubah kita, dalam bahasa itunya adalah bertransformasi gitu ya, bertransformasi ke dalam kondisi yang lebih baik. Karena apa? Ramadan itu kurikulumnya memang khusus. Itu bagi orang-orang yang sudah melewati atau udah menapaki status orang yang beriman. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Makanya dalam kewajiban Ramadan ya, bahkan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hanya orang yang beriman yang Allah panggil. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan, atau ya ayyuhan nas, bukan, tapi orang yang beriman. Atau orang beriman ini ya akan dinaikkan levelnya melalui puasa menjadi orang yang takwa. Jadi bahannya nih ya udah bagus dulu. Jadi kalau dalam istilah manajemen namanya garbage in garbage out gitu ya. Kalau semuanya orang yang dimasukinnya adalah sampah, pasti keluarnya sampah juga ya. Tapi kan ini enggak,
minimal kita itu ya golden in, ya, golden out. Orang yang memang sudah emas yang masih belum diolah, terus kemudian diolah dalam pengolahan, kemudian menjadi emas yang lebih mahal lagi. Jadi orang yang beriman. Kemudian apa yang kita target Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan level kita adalah orang yang tadi beriman kemudian menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya, kalau orang-orang dalam masjid setiap Jumatan gitu kan ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu saja ada pesan-pesan takwa di sana. Takwa itu dalam kondisi dalam definisi yang umum itu adalah imtithali awamirillah wajtinabun nawahihi, adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan kemudian ya menghindari atau tidak melakukan menjalankan perintah Allah dan menghindari semua larangan-larangan Allah gitu kan ya. Nah, kemudian transformasi ini, takwa itu kemudian kita mudah-mudahan bertransformasi, paling tidak saya mendengarai ada 3 atau 4 transformasi. Pertama, dengan Ramadan kita mentransformasi menjadi kita tingkat level spiritual kita. Jadi transformasi spiritual. Insya Allah kalau orang yang berpuasa dan itu berhasil dalam kurikulum Ramadannya, nanti level spiritualisme itu akan pasti meningkat. Dia tadi jadi rajin ibadah, yang tadinya sholatnya belang bentong sebenarnya menjadi lengkap, menjadi 5 waktu. Yang sudah 5 waktu kemudian ditingkatkan menjadi sering berjamaah ke masjid, ya. Terus kemudian lebih khusyuk. Itu pasti ada perbaikan di dalam spiritualitas kita. Ya. Nah, kemudian ada lagi transformasi emosional. Jadi orang yang tadi Ramadan kemudian karena kita memasuki kurikulum Ramadan, keluarnya menjadi orang yang lebih orang yang lebih adem, orang yang bisa mengekang emosinya, ya, orang yang tidak suka pemarah, yang tadinya itu temperamental untuk lebih bersabar. Emosionalnya lebih matang, ya, tidak gerasa gerusu. Terus kemudian semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam emosional dia akan meningkat melalui Ramadan itu. Kemudian yang bertransformasinya lagi adalah transformasi akhlak dan sosial, ya, akhlak dan sosial. Jadi orang itu setelah Ramadan, karena kita sudah dilatih dengan kurikulum Ramadan, pasti orang akan lebih baik, ya, akhlaknya akan lebih matang. Dia akan bisa menghargai siapapun. Dia akan bisa memperlakukan istrinya, memperlakukan suaminya, melakukan anaknya, memperlakukan tetangganya, memperlakukan tamunya, memperlakukan siapapun yang berdedil dengan dia, itu akan merasakan kebaikan yang sudah berubah yang lebih baik akhlaknya. Nah, kemudian sosialnya bertransformasi secara sosial, dia akan masih lebih dermawan pasti, ya. Dia akan lebih peduli, dia akan lebih care kepada sesamanya. Jangankan kepada manusia, kepada sesama makhluk Allah, tumbuhan, tanaman, terus kemudian binatang-binatang gitu kan ya. Ada kucing, ada anjing, ya. Itu dia pasti akan lebih melihatnya, akan lebih care kepada mereka karena sebagai makhluk Allah. Apalagi kepada manusia, kepada sesama makhluk Allah secara lintas jenis gitu ya. Itu insya Allah dia akan lebih matang, lebih santun, lebih proporsional, ya. Dan terutama adalah sosialnya. Dia tidak akan merasa takabur, tidak akan merasa sombong, dia akan seperti tawadhu, ya. Dia akan lebih rendah hati dan orangnya akan pasti lebih hati-hati. Dan itulah insya Allah indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara dari kurikulum Ramadan yang berhasil. Ada satu ulama sufi, ya. Kalau pernah baca itu yang lahir tahun yang hidup, ya, nggak tahu lahirnya, tapi hidupnya sekitar 360-an Hijriah. Ya, 360 Hijriah. Kalau nggak salah 366 atau 67, ya. Yang lahir di Naisabur yang sekarang wilayah udah Iran namanya itu. Namanya Imam Qushairi. Bapak saya sebenarnya Imam Qushairi itu. Ya, tapi kebetulan tidak saya memilih, tapi kebetulan saya mengambil itu karena ada hubungannya pengertian takwa, ya, dengan pendapat dari Imam Qushairi. Imam Qushairi
kemudian mengambil satu menjabarkan pengertian takwa ini dari akronim huruf yang di dalam takwa ini. Takwa itu terdiri dari 4 huruf ya, ta, qaf, waw, dan ya. Takwa. Nah, kemudian dia perinci tentang arti masing-masing huruf itu. Ta itu tawaddu. Tawaddu. Ya, tawaddu adalah rendah hati. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Tawaddu itu bisa kepada dua pihak. Pertama kepada Allah, ya, dengan cara apa? Dengan kita sering sujud kepada Allah, kita mensungkurkan ya anggota badan kita paling mulia, wajah kita di depan, terus kita sungkurkan kepada tanah yang paling bawah. Itu tanda kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tidak ada apa-apa, kita hamba yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua, tawadhu kepada sesama manusia. Saya mendengar ada 3 itunya cantolannya gitu ya. Pertama, tawadhu manusia itu berdasarkan kepemilikan harta. Orang kaya ya, orang yang kaya, orang yang takwa itu orang yang tidak sombong terhadap kekayaannya. Dia akan tetap dia tetap akan mengakui, akan masih mau bergaul dengan orang yang miskin, orang yang biasa-biasa saja, orang yang levelnya secara harta ya itu tidak sama, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang levelnya lebih tinggi. Dia masih mau menyapa, masih mau bergaul ya, dan dia lebih banyak menyejukkan kepada orang-orang miskin. Itu adalah level cantolan pertama. Keduanya adalah tawadhu manusia dari sisi jabatan ya, pangkat. Nah, ini alhamdulillah nih di kita di sini ada yang sebentar lagi insya Allah jadi jenderal ya, Bapak Haji Tornado. Kita doakan bersama ya. Jadi Pak Haji Tornado ini sudah kolonel dan udah berapa tahun. Jadi segala insya Allah sebentar lagi ini kalau memang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala terus bersama, insya Allah kita akan punya teman yang jenderal ya. Amin ya, amin ya. Itu jenderal Tornado, kita bangga nggak punya teman jenderal? Jenderal bintang 1 nanti bintang. Jadi di seluruh Indramayu juga jarang yang punya pangkat seperti teman kita nantinya gitu. Tapi seorang yang punya jabatan tinggi, jenderal, mau menteri, mau apapun gitu kan ya, dia tidak sombong dengan jabatannya. Tidak sombong dengan jabatannya. Ya. Selamat datang kepada Pak Bambang. Alhamdulillah bergabung. Ya. Jabatannya tidak sombong terhadap jabatannya. Dia mau bergaul sama kita ya. Kalau saya ingat ya, dengan Haji Tornado itu memang mengenang masa kecil pada saat SMP. Beliau ini pesantren di di Sajud Talibin. Bahkan namanya itu sempat diganti namanya jadi Ahmad Satori sebenarnya. Ya. Nah, kemudian saya waktu itu di rumah nenek saya itu masih belum ada listrik ya, yang Haji Tornado ya. Kita bareng belajar itu dengan lampu sentir tuh. Ya, Pak SMP. Tahun berapa ya? 83-an ya, 82 83. Itu kita belum ada listrik. Kang Haji Tornado itu yang putunya Haji Kaminah, maaf ya. Yang itu anaknya seorang kuwu, tapi dari kecil memang sudah rendah hati. Mau bergaul dengan anaknya orang tukang cipeng. ya. Maaf ini. Betul. Itu jadi ini kalau seumpamanya sekarang menjadi jenderal ya, insya Allah Kang Haji Tornado itu akan tetap menjadi orang yang tawadhu, yang mau tetap bergaul dengan kita ya. Jadi sekali lagi kita aminkan, mudah-mudahan Kang Haji Tornado mulus menjadi jenderal, amin ya. Yang kemudian setelah cantolannya kepada harta, kepada jabatan, terus kepada ilmu. Orang yang ilmunya tinggi ya, orang yang ilmunya tinggi itu banyak sekali yang sombong. Karena mentang-mentang ilmunya tinggi, dia tidak mau bergaul dengan kita gitu, banyak begitu ya. Tapi orang yang bertakwa, orang yang tawadhu tidak mungkin seperti itu. Orang semakin tinggi ilmunya harusnya lebih mewarnai dia sendiri ya terhadap akhlaknya. Dia mau tawadhu kepada sesama kita semua. Itu tak ya. Kemudian satu lagi
Qaf itu Imam Qusairi mengendarai sebagai qanaah. Ya, qanaah ini adalah nerimo ing pandum. Jadi menerima apa adanya ketentuan Allah. Mau Allah kasih rezeki 100.000, mau Allah kasih rezeki 200.000, mau kasih Allah 25.000 rupiah, dia tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima segala ketentuan Allah setelah dia bekerja keras tentunya. Setelah bekerja keras, dia kemudian tawakal, itulah menjadi orang yang qanaah. Cirinya adalah dia selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, kalau dia diberikan kenikmatan dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan, dia akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi tatimmu salihah. Ya Allah, aku berterima kasih kepada Engkau atas segala kebaikan Engkau. Tetapi kalau memang Allah itu memberikan cobaan, ya, kenikmatannya dalam bentuk cobaan, dia pun tetap akan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, jadi itulah ciri orang qanaah, mempunyai dua ciri di sana. Pertama adalah syukur dan kemudian sabar. Dan tapi pernyataan keduanya tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya, dalam kondisi bersabar dia mengatakan alhamdulillah. Itu qaf ya, jadi qanaah. Terus kemudian waw. Waw itu adalah wara atau wirai. Wara adalah orang yang sangat hati-hati terhadap kelakuan dan tindakan dia. Jangan-jangan kalau yang dikerjakan ini adalah Allah tidak ridha. Bahkan kalau orang wara, ya, orang yang zuhud, orang yang wara, itu apalagi kepada yang jelas-jelas yang haram, ya, jelas-jelas yang haram itu pasti dia tolak mentah-mentah. Yang tidak jelas saja, yang bainal haram wal halal, artinya subhat saja dia tinggalkan. Ya, kalau juga dalam kondisi rezeki atau apa dia akan tinggalkan itu. Apalagi yang haram jelas-jelas. Yang subhat saja dia akan tinggalkan. Kemudian ya adalah yakin. Jadi dia imannya sangat kokoh, ya, karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah itu ada, yakin Allah akan membimbing kita, yakin akan Allah yang memberikan solusi setiap permasalahan yang kita miliki, ya. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pemaparan dari Imam Qusairi yang saya baca tentang takwa. Jadi marilah kita semua, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, ya rahimakumullah, marilah kita menjadikan Ramadan kemarin menjadi momentum gitu ya. Artinya momentum itu pastilah kita bermuhasabah sekarang. Setelah 30 hari kita berpuasa penuh, pastilah kita juga akan mengira-ngira ini kita di level mana ini. Kita lulus enggak nih, ya. Karena lulusnya itu lulus juga bertingkat-tingkat. Ada yang tidak lulus, ada yang lulus biasa-biasa saja, tapi ada yang lulus istimewa. Nah, karena memang dalam istilah sufi ada juga 3 dibaginya itu. Ada orang yang puasanya awam, ada yang puasa khusus, dan khawasul khawas, orang yang khusus. Dan orang khusus itulah orang yang lulusnya cum laude tentunya gitu ya. Tsumma cum laude. Kalau yang orang lulus orang yang cum laude, kalau orang yang khusus wa khususil khusus itu adalah orang yang tsumma cum laude. Nah, kita di level mana, ya? Tetapi ada satu kesempatan kita 11 bulan lagi untuk perbaiki diri. Kalau kemarin kita mengira-ngira bermuhasabah terhadap Ramadan, kurikulum Ramadan yang kita jalankan kemarin itu masih sesuatu ada yang kurang, ya. Terus Allah masih memberikan akhir. Setelah ini kita akan makan bersama sambil silakan untuk ramah tamah dengan sahabat-sahabat kita sambil menikmati hiburan dari player kita. Player siap-siap, nyambut gawe. Kita akan makan bersama sambil silaturahim bersalam-salaman. Namun sebelum kita istirahat makan siang, acara penutup akan diakhiri dengan doa bersama. Mohon kesiapannya Bapak Insinyur Kalim untuk memimpin doa tersebut. Sekali lagi yang terhormat Bapak Insinyur Kalim untuk bisa mendoakan kita bersama, mudah-mudahan di sisa umur-umur kita ini lebih bermanfaat untuk mengabdi kepada Allah yang Maha Kuasa dan beribadah juga untuk keluarga kita.
Dari saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mari saudaraku semua, ayo kita tutup acara ini, acara resmi dengan lantunan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita di siang hari ini mendapatkan ridwan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka murjibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismi wal ghanimah min kulli birra wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menikmati hidangan ala kadarnya.